Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun hal yajibu syukrul mun'imi aklan. Hal yajibu, apakah wajib syukrul mun'imi, apa mensyukuri mun'im, mensyukuri zat yang memberikan nikmat, aklan secara akal. Kalau secara syariat mensyukuri nikmat itu kan wajib ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang ditanyakan di sini aklan, apakah mensyukuri zat yang memberikan nikmat itu wajib secara akal? Jawabannya la yajibu syukrul mun'imi aklan. Tidak wajib apa mensyukuri mun'im aklan secara akal. Mun'im pemberi nikmat Allah ya. Khilafan lil mu'tazilati, berbeda dengan pendapat mu'tazilah. Wa daliluhu, adapun dalilnya tak wajib mensyukuri mun'im secara akal. Apa dasarnya bahwa mensyukuri mun'im tak wajib? Dalilnya adalah alla makna lil wajibi illa ma aujabahu Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya tiada arti bagi wajib kecuali sesuatu aujabahu yang mewajibkan hu kepada Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, wa amara, dan memerintahkan Allah Ta'ala bihi dengan ma, wa tawa'adah, dan mengancam Allah bil iqabi dengan siksa, ala tarkihi, atas meninggalkan ma. Fa idza lam yarid khitabun, bila mana tidak datang apa khitab titah Allah, fa ayyu ma'nan lil wajibi, maka adapun makna apa bagi wujub, bagi kewajiban itu. Dasarnya adalah wajib itu maknanya tak lain adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, itu wajib kan. Tak lain adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, diperintahkan dan diancam orang yang tidak melakukan. Kalau perintah Allah itu tidak ada, lalu apa yang dimaksud dengan wajib itu? Summa tahqiqul qawli fihi, kemudian adapun pendalaman pendapat fihi tentang hal itu. Pendalamannya seperti apa? Annal akla, ialah bahwa sesungguhnya akal, la yakhlu, ialah tidak kosong, imma ayyujiba, apa ada kalanya mewajibkan apa akal, dzalika, kepada hal itu, yakni syukurul mun'im, lifaidatin, karena suatu faidah, aw la lifaidatin, atau tidak karena suatu faidah. Kalau dikatakan akal mewajibkan syukurul mun'im, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, akal mewajibkan karena ada faidah, ada gunanya. Kemungkinan yang pertama, akal mewajibkan tidak karena suatu faidah. Wa muhalun an yujibah la li faidatin, dan adalah muhal mewajibkan apa akal tidak suatu faidah. Fa inna dzalika abathun wa safahun, karena sesungguhnya itu adalah main-main, wa safahun, dan kekeliruan. Tak mungkin akal mewajibkan syukur tidak, karena kalau tidak ada faedahnya, itu kan main-main namanya.
Wa in kana li faidatin, jikalau ada akal mewajibkan karena suatu faedah, ada kepentingan. Kalau akal mewajibkan syukur itu karena suatu faedah, fala yakhlu imma an tarji'a ilal ma'budi, maka tidak kosong ada kalanya kembali faedah itu kepada zat yang disembah, kepada Allah. Wa huwa muhalun, itu muhal. Idh ta'ala, karena maha suci Allah. Wa yataqaddasu, dan maha suci Allah. Anil aghradi, dari kepentingan-kepentingan. Au ilal abdi, atau kembali kepada hamba. Karena kalau akan mewajibkan syukur itu karena suatu faedah, pertanyaannya faedahnya itu kembali kepada siapa? Apakah kembali kepada Allah? Itu muhal, karena Allah Ta'ala tak punya kepentingan. Kemungkinan yang kedua, faedah itu kembali kepada hamba. Bagaimana kalau faedah itu kembali kepada hamba? Wa dzalika, adapun hal itu, la yakhlu, tidak kosong. Imma antakuna, ada kalanya ada faedah itu fid dunya, itu di dunia, fil akhir au fil akhirati, atau di akhirat. Wala faidata lahu fid dunya, dan tidak ada faedah bagi abad di dunia. Kalau kembali kepada hamba faedah itu, faedah di mana? Ya, di dunia apa di akhirat? Jelas kalau di dunia tidak ada faedahnya. Apa faedahnya syukur kepada Allah di dunia? Baliyat abu, bahkan lelah, letih siapa hamba dengan syukur itu. Bin nazari, dengan melakukan nalar, wal fikri, dan berfikir, wal ma'rifati, dan ma'rifat, wal syukri, dan syukur. Wa yuhramu bihi 'anis syahawati wal ladzati, dan terhalang siapa hamba dengan sebab syukur, terhalang dari keinginan-keinginan dan kelezatan-kelezatan. Jelas kalau di dunia tidak ada faedahnya bersyukur itu, bahkan sebaliknya hanya rasa lelah dan letih yang ada. Kalau di akhirat, wala faidata lahu fil akhirati, tidak ada faedah bagi hamba di akhirat, tidak ada gunanya juga di akhirat. Kok tidak ada faedahnya? Kenapa? Fa inna thawaba tafaddulun minallahi, karena sesungguhnya pahala itu adalah karunia dari Allah. Pahala itu kan karunia dari Allah. Yu'rafu, yang diketahui apa tafaddul, karunia itu dari mana diketahui karunia itu? Biwa'dihi, dengan janji Allah, wa khabarihi, dan berita dari Allah melalui para utusan. Fa idza lam yukhbir anhu, bila mana tidak mengabarkan siapa Allah anhu tentang tafaddul, fa aina yu'lamu annahu yusabu alaihi, maka dari mana diketahui bahwa sesungguhnya dapat pahala atas alaihi, atas syukur. Kalau tidak ada Quran, tidak ada hadis, dari mana orang tahu bahwa bersyukur ada pahalanya? Fa ingkilah, jikalau ditanya, yakturu lahu annahu in kafara aw arada rubbama yu'aqabu wal aqlu yad'u ila suruki tariqil amni. Yakturu, terpikir, mungkin terpikir lahu bagi hamba, annahu, bahwa sesungguhnya, in kafara, jikalau kufur hamba, wa arada, dan berpaling, tak bersyukur, rubbama yu'aqabu, siapa tahu disiksa siapa hamba. Wal yad'u wal aqlu, sementara akal, yad'u itu mendorong, ila suruki tariqil amni, untuk menempuh jalan aman. Kalau ada pertanyaan seperti ini, gimana jawabannya?
Ada kemungkinan terpikir di dalam pikirannya hamba. Pikirannya apa? Kalau saya tak bersyukur, jangan-jangan saya disiksa nanti di akhirat. Sementara secara akal mendorong orang untuk menempuh jalan aman. Kalau ada spekulasi antara aman dan tak aman, akal mendorong agar supaya menempuh jalan aman. Jalan aman bersyukur kan. Kulna kita menjawablah tidak. Balil aklu ya'rifu tariqal amni. Akal itu memang tahu kepada jalan aman. Aman tak aman itu akal yang tahu. Summa tab'u, kemudian adapun sifat manusia, yastahitsu ala sulukihi, itu mendorong untuk menempuh jalan aman. Memang yang tahu jalan aman itu akal, ya kan? Akan tetapi yang mendorong untuk menjalani, menempuh jalan aman itu adalah watak, karakter. Idh kullu insanin majburun ala hubbi nafsihi. Karena adapun setiap manusia itu berkarakter, berwatak, bertabiat ala hubbi nafsihi, untuk mencintai dirinya. Watak manusia itu pasti ya mencintai dirinya ya. Berkarakter mencintai dirinya, wa ala karahatil alami, dan berkarakter membenci penyakit. Faqad waridtum fi qaulikum, kamu telah keliru di dalam perkataanmu. Innal akla da'in, bahwa akal itu menjadi pendorong. Tak benar kalau dikatakan akal itu jadi pendorong. Akal itu ya balil aklu hadin. Yang benar adapun akal itu menjadi penunjuk. Akal itu menjadi hadi. Yang menjadi pendorong siapa? Wal bawa itu wad dawahi. Adapun yang menjadi pendorong, dawai dan bawais artinya sama. Adapun pendorong-pendorong, motivasi-motivasi, tambah itu tumbuh minan nafsi, dari jiwa, tabiatan di hukmin akli, halai ikut kepada ketentuan akal. Akal itu yang tahu, itu yang aman, itu yang tak aman. Tapi belum tentu akal mengikuti ya. Belum tentu sejalan antara akal dan motivasi. Akal yang menunjukkan, sementara yang menjadi motivasi adalah jiwa, tabiat. Wa qadittum aidan fi qaulikum, dan kamu keliru juga di dalam perkataanmu. Kamu ini mukhatabnya orang-orang Mu'tazilah ya. Innahu yusabu ala janibis syukri wal ma'rifati khassatan, bahwa sesungguhnya bisa saja innahu kembali kepada abadnya. Yusabu ialah diberi pahala, ala janibis syukri, apa atas sisi syukur, wal ma'rifati dan ma'rifat, khassatan secara khusus. Dapat pahala pada sisi syukurnya. Ini pernyataan seperti ini tak benar. Di anna hadzal khatira, karena sesungguhnya pikiran ini, mustanaduhu, adapun sandarannya hadzal khatir, tawahhumu gharadin, adalah menghayal adanya kepentingan, fi janibis syukri, pada pihak syukur, yatamayyazu, yang berbeda, bihi, dengan yang berbeda apa syukur, bihi, dengan sebab gharad, anil kufri, dari kekufuran. Wa huma mutasawiyan bil idhafati ila jalalillahi ta'ala.
Adapun keduanya, syukur dan kufur itu sama saja bagi Allah Ta'ala. Syukur dan kufur bagi Allah Ta'ala sama saja. Bal in futiha babul awhami, bahkan jikalau dibuka apa pintu hayalan-hayalan, farubama yakturu lahu, maka mungkin terlintas terpikir bagi hamba, annallaha yu'aqibuhu, terlintas apa sesungguhnya Allah akan menyiksa dia. Lau syakarahu, andai kata dia bersyukur kepada Allah, wa nadhara fihi, dan berfikir tentang syukur. Kalau pintu hayalan itu dibuka, jangan-jangan orang menghayal bahwa jangan-jangan kalau saya bersyukur malah akan dihukum oleh Allah. Kok bisa? Li'annahu amaddahu bi asbabin ni'ami, karena sesungguhnya Allah Ta'ala sudah memberikan kepada hamba sebab-sebab adanya kenikmatan. Aku sudah memberikan beberapa fasilitas kenikmatan-kenikmatan. Kenapa kok tidak dinikmati kenikmatan itu? Pada annahu khalaqahu yadiyatarfa, maka boleh jadi Allah Ta'ala menjadikan dia hamba, dia tarafaha, agar supaya berfoya-foya, wa liyatamatta'a, dan agar supaya bersenang-senang. Fa'id abuhu nafsahu, maka adapun melelahkannya hamba terhadap dirinya. Tasarrufun berarti itu adalah tasarruf, merupakan tindakan fi mamlakatihi, di dalam kerajaan Allah, bi ghairi idnihi, tanpa izinnya Allah. Jadi secara akal tidak tahu apakah alam semesta ini diciptakan untuk berfoya-foya atau untuk disyukuri. Kalau secara akal itu tak paham. Tapi kemudian syariat yang datang bahwa memang alam semesta ini diciptakan untuk dimanfaatkan, akan tetapi sekaligus juga akan disyukuri. Ini apa maksudnya? Maksudnya ini Musannif ingin menyatakan bahwa hukum-hukum Allah itu adalah hak mutlak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal tidak punya peran untuk menentukan ini baik dan buruk. Akal tidak punya peran untuk mengatakan ini wajib, ini haram, dan seterusnya. Walahum subhatani wallahu alam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.